Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Juice You Up. Seperti biasanya hari Rabu, kita akan menemani untuk membahas topik-topik yang seru. Dan karena ini bulan suci Ramadan, biasanya Juice You Up-nya dari jam 7.15, sekarang kita ganti jam 8. Biar teman-teman semuanya sudah bisa selesai buka puasanya ya. Selamat malam untuk yang baru bergabung. Ada Ibu Lani Santoso, Malam Ciledi, selamat malam juga. Terima kasih sudah bergabung. Dan sambil menunggu yang lain, saya akan memberikan informasi bahwa malam hari ini kita akan membahas dengan tema Dance in the Market, Trade with Conviction. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Robin dari YB Solo. Selamat malam semuanya, selamat bergabung di Choose You Up. Oke. Malam hari ini dengan tema Dance in the Market, Trade with Conviction, kita akan membahas kira-kira dengan market yang lagi volatile ini bagaimana ya caranya untuk tetap bisa cuan secara konsisten di segala kondisi market. Nanti kita juga akan membahas tentang kondisi market yang sekarang seperti apa supaya kita juga tidak panik ya. Oke, karena semuanya sudah banyak yang berkumpul, langsung aja saya akan mengundang Pak Robin untuk bisa bergabung. Pak Robin, apakah sudah bisa bergabung? Sebentar ya, saya akan coba invite beliau lagi. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan terkait dengan topik kita malam hari ini, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar juga boleh ya. Ada It's Hans Pras. Selamat malam Kak Lady, selamat malam juga Dr. Hans. Terima kasih sudah bergabung di Juice You Up malam hari ini. Saya akan coba kembali invite Pak Robin ya. Nah, ini dia. Pak Robin baru bergabung, saya coba invite kembali ya. Selamat malam. Malam, Cici Selamat Lady. malam. Selamat malam. Ini kita mundur jam 8 Pak, supaya teman-teman yang sedang berbuka puasa bisa puas ya, waktunya ya. Siap. Oke, ini Pak Robin lagi di kantor apa di mana nih? Kantor tuh loh. Nah, kalau gitu saya ke sana ya, biar bisa kayak podcast. Iya, kan sudah saya usulin. Kirain jam 8 udah pada pulang, Pak. Kan saya tidur di kantor. Oh, Enggak. rumahnya sama kantornya jadi satu apa gimana? Enggak. Oh, abang lembur ya, sengaja lembur ya, Pak ya? Ya, Oke. Ini belum mulai IG live-nya udah ada yang nangis nih, Pak. Ada Surya Nurmala Francisca nangis hari ini katanya. Emang kondisi ISG kita hari ini kenapa nih Pak? Akhir-akhir ini memang agak bergejolak sih memang ya. meriang sih. Makanya kita butuh Pak Robin malam hari ini. Iya. Sampai Pak Robin bilang, kalau market lagi jelek aja saya yang diundangin gitu. Justru itu Pak, kalau market lagi down kita butuh seseorang untuk memotivasi, untuk menghibur juga. Ya, makanya kita undang Pak Robin malam hari ini. Ini kondisinya gimana nih Pak? Terkait dengan mungkin ada banyak masalah juga di geopolitik yang mungkin mempengaruhi juga. Ya, mungkin bukan meriang lagi ya, beberapa sudah di UGD.
Iya benar, udah di ICU kayaknya ya Pak ya. Ya, sempat ada kekhawatiran akan trading halt karena Korea minus 12. Mereka trading halt, minus 12%. Taiwan minus 6. Ya, Wow, jadi Jepang seluruh minus dunia ya. Jepang minus 3,7. Kita 4, ya sehingga apa ya memang baru turun bersamaan gitu ya. Jadi Iya, iya. terus ada berita jelek keluar semua kalau sedang gini kan, Fitch Hmm. nurunkan outlooknya kita, ya jadi sudah jadi satu lah semua. Jadi ya memang kekhawatiran dari perang yang bisa membesar karena ini sudah kayak regional ya, karena Iran nembak ke Qatar, ke Arab Saudi dan sekitarnya, base-base-nya pangkalan militer Amerika. Takutnya jadi perang yang antar negaranya meluas gitu ya. Nah itu aja sih sehingga eh, turun semua. Korea kan Oke. salah satu punya base Amerika kan, sehingga takut mungkin walaupun nggak diserang langsung dari Iran, tapi mungkin bisa pakai serangan dari manapun ya, sehingga ya itu market jadi khawatir. Oke, ini kira-kira berlangsung berapa lama nih Pak kalau menurut perkiraan? Uh, Kalau menurut Donald Trump, takes a weeks until Tiga whatever weeks. it takes gitu katanya. Jadi ya tergantung sih. Tapi rasanya perang zaman modern sekarang ini apa ya? Kalau seharusnya kan ini nggak imbang ya, lain dengan Ukraine lawan Rusia, karena di balik Ukraine tuh ada Amerika dan NATO dan sebagainya. Kalau ini antara Amerika dan Iran, logika saya itu nggak akan lama. Tapi kalau melawan orang yang nothing tulus itu memang nggak mudah ya. Jadi tapi teknologi akan mensimplify itu, moga-moga sih nggak lama. Iya, iya. Tapi mungkin perang Amerika Iran ini banyak juga soalnya Pak. Maksudnya banyak pihak atau banyak negara yang juga uh, ikut terkait gitu ya. Kayak misalnya ada China juga katanya kan mengirim pangkal apa itu kayak pesawat tempurnya juga ya ke Iran ya. Jadi makin meluas gitu. Ya, tapi rasanya sih enggak ya. Mungkin banyak banyak hoaxnya ya, teman-teman jangan lihat berita yang dari sumber yang apa bukan Tidak terpercaya, terpercaya. karena banyak video-videonya itu banyak kan ya AI hoax gitulah Betul, 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 betul. Zaman sekarang kayaknya dikit-dikit video ini AI bukan? Biasanya gitu ya. ya. Coba pegang hidung lah, ini bukan AI. Pak, tapi dengan kondisi market yang seperti sekarang ini yang sangat penuh dengan ketidakpastian, banyak volatile-nya juga. Menurut Pak Robin itu baiknya kita ini better ikut berperang gitu ya atau melawan arus market yang sedang volatile ini atau ikutan arusnya atau gimana nih? eh Bagaimanapun strategi di market biris lebih cenderung kita bertahan ya. Tapi bukan berarti bertahan itu pasrah, bertahan itu diem aja. Ya, sambil tetap mengamati peluang yang ada. Jadi di saat market seperti sekarang ini, eh, kita pun masih bisa cuan sih, teman-teman yang live trade bersama saya masih bisa cuan juga ya. Tapi ya istilahnya tidak serakah. Untung kita lihat pantulan-pantulan, ikut nyopet dalam tanda kutip ya, sehingga kita masih bisa untung ya. Tapi kalau teman-teman biasanya kayak kayak saya sudah ngasih view ya, market tuh kayak gini. Nah, kalau kita mau trading, itu milih saham yang ini, sektornya ini, sahamnya ini. Kenapa? Saya jelasin juga. Dari situ harusnya itu membuat kita punya conviction. Walaupun sahamnya ya naik turun, tapi at the end itu pilihan kita sudah kita analisa, harusnya nggak terlalu salah gitu ya. Gitu. Oke, tapi ini melihat kondisi yang seperti sekarang ini gitu ya, terutama beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir ini, dengan tema kita malam hari ini kan dance in the market gitu ya Pak, menari gitu ya di tengah-tengah pasar yang ada. Ini kalau diibaratkan seperti dance atau tarian, ini kita lagi dalam fase apa nih? Apakah mungkin tango yang lagi intens, atau mungkin justru kayak tarian break dance yang kayak penuh dengan kejutan? Ya, ya, ya.
semua sebenarnya serba, kalau kita over anticipate juga salah ya. Makanya that's in the market itu bukan istilahnya mensimplified, mengentengkan situasi itu enggak. Justru kita respect market tuh mau kemana kita ikuti ya. Mau kamu salsa gue juga ayo, mau breakdance juga ayo ya, mau zumba saya nggak bisa. artinya Artinya kita ikuti aja. Market baru turun-turun ya sabar, nunggu peluang. Ya, nanti ketika kita sudah lihat ada peluang dan itu reversal, ya jangan takut. Intinya dan market itu justru ada hal yang tidak bisa kita kontrol, ya kita ikuti. Jadi kalaupun kita tahu perang nih, ya saya ngomong misalnya katakanlah saya benar seminggu lagi selesai. Tapi kalau kita nggak tahu action kita, ya percuma. Ya, jadi kita harus, kalau dia turun, ya udah saya nggak beli dulu. Saya tunggu bottom di mana mantul saya baru beli. Kalau dia karena market baru seperti ini, aku untung, saya bungkus dulu. Saya ngamankan yang masih hijau. Boleh. Tapi itu strategi yang kita sudah terukur. Sudah tahu kalau gini kita respon begini. Nah ini malam sebelumnya kita sudah membuat plan. Jadi bukan terbawa market gitu ya. Karena market turun tadi. Aduh, turun ya. Pertama turun 1 koma, 2 koma, 3 koma, 4 koma, sudah 5 koma loh. Jadi kan kalau kita udah takut tuh sudah berturut-turut. Tapi karena saya sih sudah siap ya mau. Dan saya perkirakan juga unlikely trading hal ya karena eh, apa ya, faktor-faktornya tidak ke sana ya. Jadi faktor kejutannya sebenarnya kita sudah lihat gitu ya. Jadi harusnya market cukup nggak terlalu panik ya. Tapi ya kalau turun-turun terus ya tetap harus hati-hati. Tapi kita ikuti aja. Jadi baru mantul terus ya. Ini oke nih, kita mau trading di sini dulu. Kita coba saham ini. Saya biasanya beli jual seuntungnya, jadi nggak harus greedy. Ini masih kenceng nggak, marketnya jelek kok, kan bisa jadi turun lagi gitu. Jadi intinya adalah kita ikuti market mau kemana. Oke, tapi dengan ngikutin market mau kemana gitu ya Pak ya, gimana caranya kita punya conviction atau mungkin keyakinan gitu, nggak gampang goyah ketika mungkin melihat sentimen sesaat gitu. Gimana caranya Pak untuk punya conviction itu atau keyakinan itu? Ya, experience memang does matter ya. Jadi makanya teman-teman kalau yang sudah melalui banyak krisis, banyak kejadian, ya itu seharusnya market itu pasti comeback. Ya, this is temporary. Cuma masalahnya kalau kita, nah contohnya begini ya, ketika market baru bisnis gini ya kita jangan full margin gitu-gitulah. Wong uncertain-nya, faktornya banyak. Jadi kita sudah punya strategi, saya akan masuk itu dengan hati-hati, dengan penuh perhitungan. Nah itu conviction. Sahamnya apa, itu kita sudah incer. Jadi enggak yang asal keluar kita sikat itu. Nah itu sebelah ngomong, ini ya kita harus hati-hati. Itu yang membuat kita punya keyakinan market tuh pasti comeback ya. Kita pasti nanti kembali. Cuma ketika turun nih, ya itu enggak bisa kita lawan. Ya. Kan Jadi kesalahan para trader adalah ketika beli harus naik, betul enggak? ya, Terus harus naik. Nah, terus sampai ke satu saat juga ada yang ngomong, kalau saya beli kok turun, kalau saya jual malah naik. Nah, itu sudah nggak conviction. ya, ya, ya. Saya sering godain gini, kalau kamu yakin begitu, ya udah. Kalau instingmu bilang beli, kamu jual. Instingmu jual, kamu beli, kamu balik. Ya kan? Nah, dia juga berarti itu sudah tidak punya conviction. Itu akan terombang ambing. Bisa, Ya, ya. yakin. Jadi harus punya kepercayaan, harus punya keyakinan bahwa market itu akan comeback. Tadi Pak Robert juga bilang harus punya experience, harus punya flying watch ya Pak ya? Ya, Flying watch, jam terbang. ya. Itu bahasa Inggris mana ya? Itu biasanya dipakai sama Sule. Flying watch katanya. Iya, Oke. iya.
Tapi ini ada juga nih Pak yang komen tadi nih dari Ibu Erni. Ya harus punya mentor kayak Pak Robin katanya supaya punya keyakinan yang kuat sama market katanya. Setuju nih harus punya mentor juga ya karena kalau enggak kita nggak tahu nih kalau salah pilih mentor juga akan salah mengambil keputusan kan. Ya justru saya di saat market gini memang saya selalu hadir ya, karena kalau ketika market bagus tuh mereka bisa trading sendiri. Kalau market baru begini saya dampingi, tapi ya tapi kadang-kadang teman-teman tuh suka lupa. Kita sebenarnya ke MSCI sudah, ya kan? Akhirnya kamu, Mm-mm. walaupun belum mau balik seperti semula, kena perang lagi, turun lagi. Kita mesti belajar lagi. That's why mesti humble. Ya di market tuh kalau ada orang yang confident itu harus humble, bukan sombong. Tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Nggak boleh terlalu sombong juga ya, karena ketika sombong market itu sebenarnya justru humble itu kita dance in the market. Kalau Anda sombong Anda bahkan over anticipate, itu bahaya, bahaya sekali. Iya, iya, iya. Tapi Pak, rahasianya apa dong kalau gitu? Supaya bisa tetap cuan di segala kondisi. Cuannya konsisten gitu, meskipun mungkin nggak ngomong besaran cuannya ya, tapi tetap bisa cuan mungkin tipis-tipis dengan kondisi yang sekarang nih, rahasianya apa nih Pak? Ya, ya, ya itu tadi sebenarnya rahasianya adalah dance the market. Ketika market seperti sekarang ini ya baru susah, baru biris lah. Kalau baru biris kita cari apa untung banyak itu susah. Ya, jadi harus mungkin cuan bungkus dulu, jangan pakai margin yang berlebihan ya. Jadi kurangi faktor-faktor risiko ya. Saya sering ngomong juga kadang-kadang kita juga perlu risk off juga nggak apa-apa. Risk off itu salah satu strategi sebenarnya. Hmm. Jadi dan saya ajarkan teman-teman itu banyak yang menulis kalau leverage cuannya konsisten, tinggal banyak apa sedikit. Nah itu tergantung market ya. Nah itu. Kalau marketnya baru jelek ya jangan serakah ya, kita ikuti aja. Dan memang memang market itu justru seninya itu unpredictable itu, tapi kita bisa lihat trennya, bukan tebak-tebak buah manggis. Itu yang serunya. Justru challengingnya saya tuh di market tuh karena itu. Kalau mudah ditebak ya bukan market sih, jadi kita goreng sendiri gitu. Oke, jadi harus punya hati yang kuat ya Pak ya, karena kalau misalnya gampang kaget kan kena jantung ya Pak. Ya, dan saya selalu ingatkan, kita tuh seringkali tahan menderita, tidak tahan cuan misalnya. Itu kalau Gimana tahan tahan menderita? menderita, nahan cut loss-nya, nahan loss-nya, ya kan? Tapi kalau cuan dikit-dikit dijual. Tapi ketika market baru seperti ini, jangan gitu juga. Ya kan? Oh, Marketnya tidak bisa dipakai, satu jurus tidak bisa untuk dipakai semua kondisi market. Jadi Anda harus harus menyesuaikan, makanya dance. Lawan menari berdua kan satunya satunya tenggo, satunya sumbang kan nggak cocok, ya kan? Gitu. Jadi mesti oke. ikuti aja market mau kemana. Tapi kalau misalnya nih Pak, hal pertama apa yang harus kita lakukan ketika misalnya bangun pagi, udah mulai siap-siap, terus melihat marketnya tiba-tiba bleeding gitu, berdarah, atau mungkin tiba-tiba dengar dapat kabar berita yang ya ini contohnya tiba-tiba perang gitu ya kan. Ini gimana nih caranya supaya nggak panik, nggak langsung buru-buru pencet tombol jual. Kalau tadi kan Pak Robin bilang jangan buru-buru juga gitu kan. Ya, ya, memang bangun tidur tuh ya tetap harus bersyukur dulu ya, baru kita lihat. Saya biasanya juga ritual dulu lah bangun tidur, terus doa, terus lihat market di Amerika bagaimana atau berita apapun ya. Ya, habis itu ya kita sesuaikan ya. Jadi itu justru seninya karena sebenarnya perang ini sudah ada tanda-tandanya, betul nggak? Oh ya? Udah, kan sudah Trump sudah ngomong sebenarnya. Oh. Cuma kita nggak mungkin gitu. Jadi begitu perang, loh kok perang? Itu sudah ada tanda-tandanya. Jadi Ya, sebenarnya kita itu, nggak nyangka juga tapi Pak kalau iya, beneran. kan when kita belum tahu, tapi tanda-tanda ada loh.
betul nggak? Oh. Tanda-tanda ada. Nah, kalau sebenarnya sudah Amerika nggak mungkin tiba-tiba sudah ada tanda-tanda biasanya. Dan ya cuma when-nya itu biasanya apalagi ini weekend kan. Nah, weekend-nya kalau makanya pengalaman Trump kalau nyerang weekend Senin selesai. Tapi ini nggak selesai kan, musuhnya nggak kaleng-kaleng, jadi bukan butuh waktu. Ya, betul. Ya, jadi sama-sama mengejutkan untuk kedua belah pihak, termasuk marketnya juga terkejut gitu ya. Ya, walaupun sudah menduga tapi nggak menduga sebesar ini. Kalau saya sih agak membesar ya gitu. Sebenarnya saya pikir juga orang berpikiran bahwa sudah supreme leadernya sudah terbunuh selesai dong. Tapi ternyata pembalasannya sporadis semua dibom. Wah, itu akhirnya agak unpredictable-nya keluar. Selalu ada unsur, nah itu dance in the market tuh harus prepare unpredictable yang itu. Jadi nggak bisa ibaratnya uh, ngasih contoh nggak? Seperti wanita ya kan susah Apa nih? ditebak, Apa nih? Seperti wanita susah susah ditebak. ditebak loh. Enggak, biasanya kita juga sudah ngasih tanda-tandanya, Pak. Cuman kadang Betul. cowok tuh nggak bisa menangkap tanda-tanda itu, ya kan? Ya, ya, Sama, ya. sama kayak Trump gitu kan. Ya, ya. Unpredictable, tapi sebenarnya kita sudah ngasih tanda. Ya, ya. Justru itu seninya. Jadi mengetahui market yang unpredict, yang tahu itu sehingga kita nggak boleh, wah ini aman nih, kita all in. Enggak. Ya. Atau ini jelek sekali, kita cash out semua. Nah, kamu harus ada faktor yang unpredictable nih menjadi balancing dari analisa kita. Oke, ini ada yang bilang seni market dengan wanita nih katanya. Mirip-mirip kayaknya Ini ya. supaya nggak ngaco Mirip-mirip. aja ya. Iya, iya, iya. Tapi berarti dengan seperti ini Pak Robi juga mau bilang bahwa sebenarnya dalam semua kondisi, kalaupun mungkin ada market yang mungkin lagi merah, sebenarnya masih tetap ada peluang gitu ya. Cuman gimana caranya kita pinter-pinter aja cari peluangnya itu ya Pak ya. Tuh, kan kadang-kadang ada yang sen kiri belok kanan kan. Itu wanita Pak. Ibu-ibu, the power of emak-emak itu Pak. Saya nggak berani ngelawan juga. Ya, Iya, bisa iya. jadi kita salah. Ya, apalagi kalau kita naik mobil udah ada mama, nah hati-hati. Ya sama aja, kita market tuh kita mesti hati-hati. Iya, Sama. iya. Iya, iya. Pak, tapi ini gimana nih Pak, caranya untuk kita bisa membedakan bahwa marketnya itu emang beneran sedang lagi jatuh seperti sekarang kan memang waktunya jatuh karena situasinya memang tidak memungkinkan ya. Atau mungkin caranya membedakan market yang beneran jatuh sama jatuh yang karena diskon besar gitu. Gimana nih cara bedainnya? Nah, ini kadang-kadang memang agak sulit diterangkan ya, tapi mungkin saya bisa kasih tanda-tandanya ya. Market ini kan faktor sebenarnya geopolitik ya, jadi bukan fundamental kita ya. Fundamental Indonesia sebenarnya ya enggak bisa ngomong bagus banget tapi juga enggak sejelek inilah gitu ya. Jadi market itu Indonesia fundamentalnya masih oke. Jadi kalau kemarin diancam MSCI ke frontier market, masa kita disamain dengan negara Bangladesh misalnya, bukan kita meremehkan ya, tapi kita jauh lebih maju disamakan dengan negara di Afrika itu apa? Burkina Faso. Nah, nggak pernah dengar ya. Dan harusnya kita nggak mungkin. Cuma market, wah kalau gitu bahaya turun. Nah, itu tuh peluang ya. Nah, kalau yang sekarang perang, kita takut membesar, betul nggak? Jadi perang Ya, gitu. Ketika kalau betul Cina masuk dan sebagainya, ya mungkin akan membesar. Tapi menurut saya sih unlikely ya, unlikely. Cuma takes time karena bagaimanapun ada harga diri dari negara seperti Iran. Kalaupun damai harus dikasih muka gitu ya, nggak mungkin langsung ya betul. udah gua nyerah, udah selesai kalah gitu kan nggak ada. Ini is about proud apa ya nasionalis apa ya nasionalisis Nasionalisme. Nasionalismenya nasionalisme tinggi. ya itu tidak mudah dan Betul. itu enggak pasti it takes time. Tapi kalau lihat terakhir tadi saya sempat baca ya
sebenarnya Iran sedang mencari, ini kan tinggal pelurunya habis siapa duluan, tuh nggak? Kalau pelurunya habis mau perang pakai apa? Pakai bambu runcing kayak kita dulu nggak mungkin, ya kan? Pasti damai, cuma berapa lama? Nah, menurut saya ini akan cepat, cuma berapa lamanya ada faktor X yang nggak tahu ya. Cepat tuh dalam arti nggak seperti Ukraine, Rusia ini sudah memasuki tahun kelima loh, nggak terasa kan? Iya, Rasanya iya. nggak ke sana ya, karena ini nggak sebenarnya ya, apalagi eh, Perancis sudah Eropa membantu ya, karena salah satu negara Siprus yang keserang itu masuk dari Uni Eropa, dan ya itu yang Iya, menurut iya. saya sih nggak, ya lebih lama dari MSCI yang tadi saya ngomong itu, tapi harusnya juga nggak parah seperti yang dibayangkan. Oke. Ini ada yang komen nih Pak, katanya Iran masih banyak pelurunya, udah bilang mereka siap buat perang jangka panjang. Aduh, amit-amit, amit-amit ya. Ya bisa aja, masa perang dia langsung ngomong, gua sudah habis, kan nggak mungkin. Ini Iya, iya, namanya benar-benar. cyber. Ya, cyber. Jadi menurut saya Ada. sih logika aja ya. Jadi makanya market, teman-teman kalau analisa itu nggak boleh memihak. Ya, maksudnya kayak saya tidak memihak Amerika, tidak memihak Iran. Kita sebagai analis tuh netral. Kira-kira perhitung kekuatan militer dan ini seperti apa, musuhnya seperti apa. Kayak saham juga gitu. Karena kalau orang nggak netral punya saham, maunya analisanya harus naik. Habis Iya, dijual iya. harus turun. Ya, analis itu harus gak punya, kita tidak memihak. Dari situ Anda akan netral untuk melihat. Iya, iya. Tapi Pak, dengan kondisi yang sekarang nih ya, kita juga nggak tahu gitu ya, seperti tadi Pak Robin bilang, mungkin pendek tapi nggak tahu berapa lama gitu ya. Dengan kondisi yang penuh ketidakpastian ini yang lebih diandalkan sekarang gimana untuk menjaga keyakinan atau convictionnya? Apakah dengan melihat data fundamental yang solid, ataukah dengan pergerakan maksud saya dengan pergerakan technical di chart. Jadi yang lebih mana? Apakah data fundamentalnya, apakah pergerakan technical di chartnya? Ya, kalau conviction itu sebenarnya hadir ketika semua faktor itu seiring. Satu, fundamental. Mhm, Dua, technical. mhm. Tiga, sentimen. Ya. Nah, ketika ini sudah searah, yaitu kita harus yakin ya, conviction ya. Tapi kalau ada salah satu apa salah dua yang masih kita belum yakin, ya jangan jangan masuk all in ya. Setiap penurunan atau krisis seperti sekarang ini adalah peluang ya. Anda nanti akan menyesal ketika kita ndak masuk ketika market seperti sekarang ini, ya kan. Cuma jangan ngawur juga dari tiga hal itu. Misalnya, teknikalnya, kita ngomong ini nih penurunannya, teknikalnya sudah deket support, misalnya ya. Biasanya di support itu mantul karena di mana di situ banyak orang beli. Terus fundamental Indonesia gimana? Sebenarnya nggak apa-apa sih secara ekonomi kita, walaupun ada penurunan outlook gitu-gitu, tapi nggak separah itu juga gitu kan. Terus sentimen, ya ini sentimen global sebenarnya, walaupun impact-nya ada kita indirectly. Nah dari situ kita tinggal lihat reversalnya di mana sih, ya cara teknikal ya. Oh ya, dan nanti fundamental juga membaik, misalnya eh, uh, neraca dagang kita surplus dan lain-lain. Nah itu kita harus cari conviction itu by riset ya teman-teman, nggak bisa. Nah nggak bisa langsung sekilas ya. Itu harus Anda do it yourself supaya kayak conviction itu dari dalam, karena kita yakin. Ya. Nah tiga faktor itu kalau Anda semua sama, Anda harus melakukan tiga hal ini: fundamental, technical, sentimen. Mana yang paling bagus? Nah, itu tergantung musimnya. Jadi mulai fundamental bagus, technical jelek, ya Anda tinggal buy on weakness kalau Anda sebagai investor. Kalau kita sebagai trader, nunggunya itu nunggu ada reversal. Jadi beda cara gameplaynya itu beda antara Anda investor, Anda trader, Anda scalping. Nah, itu sebenarnya tiga hal yang berbeda. Oke,
Mungkin cara mainnya beda gitu ya. Tapi apa nih Pak? Satu aturan manajemen resiko yang paling krusial yang nggak boleh dilanggar sama teman-teman yang trader, investor, scalper supaya modalnya nggak habis di pasar yang lagi volatile ini apa nih? Saya rasa meskipun cara mainnya beda-beda tapi ada satu aturan atau salah satu apa pegangan manajemen resiko yang perlu dipegang sama teman-teman semuanya. Ya, kalau saya mempunyai trading rules ya, kalau trading rulesnya itu syarat-syarat saya mau masuk market, misalnya ketika market biris seperti sekarang ini, market turun-turun ya. Oke, kalau kalau kita mau ambil buy on weakness ya, buy on weakness berarti trading rule saya technical harus mantul dari support misalnya. Itu juga menjadi manajemen risiko ya. Disupport beli ya, mantul dulu. Yang kedua, saya akan masuk bertahap. Jadi bukan semua langsung beli di bottom karena kita serakah. Beli di atas itu serakah, beli di bawah juga serakah. Kita karena kita mau untungnya banyak. Kita masuk bertahap. Nanti ketika sudah confirm reversal, ada titik. Kalau saya pakai misalnya kita pakai sistem trading itu pivot. Kalau break pivot aku nambah dan seterusnya. Itu jadi masuk dengan money management yang tepat ya. Yang ketiga, manajemen risiko, hindari saham-saham yang memang nggak benefit dari keadaan sekarang. Nah itu sudah Anda akan aman gitu ya. Saya kira gitu. Oke. Nah ini kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Ini ada yang nanya Irma Julia. Rekaman live-nya ini ada ya. Nanti akan kita save. Jadi teman-teman yang mungkin baru ikut di tengah-tengah atau mungkin belum sempat ngelihat secara full, nanti bisa rerun. IG live-nya ini akan kita save ya. Kemudian ini ada yang nanya nih tadi sebentar. Ada yang nanya tentang ISG. Di berapa nih Pak supportnya ini? Ya, SG sebenarnya udah ini sudah dekat level supportnya waktu MSCI ini 7482 ya. Saya harapkan nggak jebol karena kalau jebol next support ya 71XX ya. Ya. Menurut saya sih ini sudah oversold ya. Jadi tinggal nunggu pantulan aja. Oke, ini ditanyain sama Alvin Christie soalnya Pak. ISG supportnya kuat di berapa? Apakah kebentuk double bottom gitu? Sebenarnya ini justru double top. Ini mau mencapai target double top dulu ya. Nah, itu. Jadi kalau double bottom kan reversal. Ini belum ada tanda reversal. Kalau double top mau turun, kalau double bottom mau naik. Kalau mau bentuk double bottom masih panjang. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Al Trader ini nanya bagaimana pendapat Pak Robin tentang data kepemilikan 1% yang dibuka oleh IDX? Sebenarnya data ini kan dibuat untuk kepentingan permintaan dari MSCI ya. Nah, ada tulisan yang menarik yang ngomong itu kan sebenarnya strategi ya, mau punya berapa justru seninya di sana ya. Tapi ya karena kita masih dijajah oleh asing, kalau minta mereka ya dikasih ya. Tapi sebenarnya apakah itu ada yang ngomong oh kita justru dibanting karena itu enggak, hari ini pun asing keluarin cuma sedikit sebenarnya, cuma 200 miliar ya. Jadi mereka enggak panik, yang panik kita ini yang panik ya. Asingnya sih sudah enggak terlalu sepanik waktu, lebih panik waktu MSCI ya. Ini enggak terlalu, mereka ada keluar tapi enggak masif sebenarnya. Dan kalau pendapat saya tentang data ini ya benefitnya buat kita apa sih, tahu mereka. Saya justru lebih senang ketika nanti dibuka data broker summary. Nah itu lebih asik karena saya bisa lihat itu dia big money-nya masuk apa enggak, asingnya masuk apa enggak, real time saya bisa lihat. Itu justru membuat para trader akan punya conviction ataupun conviction untuk buy, conviction untuk sell. Kalau data 1% ya sekarang kata gini, oh ada siapa misalnya Cik Ladi nih punya 1% BCA, terus ngapain ya gua? Ya kan nggak ada apa-apanya efeknya buat kita. Asing
justru surprise ya kalau data tadi sempat ada yang pop up, loh asingnya kok nggak ada di BCA even di atas 1%. Nah justru efeknya mungkin eh, big money atau ini mengurangi porsi di bawah, akhirnya akan jadi di bawah 1%. Nah itu aja malah jadi malah aneh ya. Tapi ya it is what it is gitu loh. Jadi kita harus terima itu. Itu aja sih, tinggal mau benefit apa menurut saya buat kita para trader kan opportunis. Apakah berita ini pemilikan nanti efek buat kita? Ya I don't think so. Ya ini untuk justru saya lebih senang kalau nanti pembukaan kode. Oke. Ini selain ada berita juga tentang geopolitik, ini sebentar lagi di Indonesia sendiri sedang menyambut libur panjang Lebaran ya. Ini ditanyain sama Ilya, nanyain bagaimana strateginya untuk menyambut libur panjang Lebaran. Yang libur panjang, libur aja sih. Jadi kita di market kalau libur tuh malah bingung, karena buat kita tuh market trading day is money day ya. Kalau libur ya jadi nggak dapat duit ya. Nah kalau betul loh, nggak dapat duit kita. Kalau Iya, iya, libur, iya. kalau Loh libur kok tuh susah. kalau libur tuh justru buang uang, Pak? Lah Nah, itu. itu. Nah, saat kita mau liburan, mau ngumpulkan duit, marketnya turun, jadi dapatnya dikit-dikit ya, nggak apa-apa. Itulah kehidupan ya, teman-teman. Kalau memang es bother you, mengganggu Anda ketika liburan, ya jual, nggak apa-apa. Jadi teman-teman boleh aja di clear porto, boleh, karena Pak ada yang tanya juga, kalau habis Lebaran yang tahun lalu tuh, habis Lebaran market crash lagi. Nah, udah itu kan sebenarnya sampel terakhir itu tidak mewakili keputusan semua. Kalau kita bicara kuantitatif itu tidak valid sebenarnya, karena terakhir Anda ingat, manusia tuh ingat yang paling berkesan, betul nggak? Teman kita tuh Betul. banyak, tapi yang paling berkesan itu kita ingat. Tapi kalau ketemu saya, lu siapa ya? Kalau lupa, karena nggak berkesan ya, misalnya gitu. Sama di market kita juga nggak berkesan. Ya, kita nggak berkesan dengan yang berkesana waktu aku inget tuh habis Lebaran masuk market turun. Nah itu kan sekali sebenarnya. Nah Anda kalau memang nggak nyaman, nah nanti siapa tahu Lebaran Trumpnya main tembak-tembakan lagi, ya clear porto. It's okay. Ya, Tidak membeli itu juga strategi. Tapi Anda oh, tahu ketika market habis Lebaran nanti gap up, Anda nggak usah wah tahu gitu. Nah kalau tahu gitu semua nggak ada seninya, semua kaya. Justru ini kita memanage resiko, membuat plan, execute. Benar dan salah itu part of the journey. asik. Semoga dengan berjalannya waktu, pengalaman, conviction tadi, Anda semakin banyak benernya. Nih, ini karena ini ada yang galau nih, Ibu Laura. Habis ini mau libur panjang, mending libur dulu apa scalping ya, Pak? Galau soalnya. Loh, kalau scalping kan sebenarnya ya selesai tidak selesai dikumpulkan, harusnya ya kita Kayak kita ujian dong, Pak. ya maksudnya kalau scalping jangan terus di scalping nyangkut jadi trading nyangkut jadi investor, kan jadi salah. Kalau scalping itu selesai tidak selesai dikumpulkan, masuk naik untung jual, masuk turun cut loss, that's it, sesimpel itu. Jadi harusnya scalping itu jauh lebih mudah dibanding Anda mau swing maupun menjadi investor, karena selesai tidak selesai dikumpulkan, udah saya hari ini rugi, besok untung, hari ini rugi besok. Nah tapi kalau tiap hari rugi scalping ya Anda salah berarti. Jangan scalping. Scalping tuh memang high risk ya, tapi easy money. Sebenarnya easy money. Asal nggak greedy. Saya sering ngomong no greedy. Memang bisa terjadi, loh Pak ketika saya jual naik lagi, nggak apa-apa. Selalu ada banyak kereta lain yang datang memberi kita untung. Nggak usah kecewa. Oke, ini ada yang nanya nih, Gilang. Gilang Pramudia. Pergi katanya. Parcel apa ya? Makanya saya mau nanya sama Robin, ini dapat parcel apa nih? Jangan-jangan Parcel teman-teman GB apa? Solo.
parcel hadiah kali maksudnya Pak ya? Nah, kita tiap hari saya kasih uang kok di market. Kalau Anda tinggal Asik. ngambul. Ini. Bukan sombong, tapi kita memang bisa cari uang di market. Jadi parcel mah gampang. Pak, tapi sekarang ini kalau dengan kondisi yang sekarang ya, sektor atau instrumen apa yang paling menarik untuk kita pantau gerakannya dalam minggu-minggu ke depan? Terutama ini kan udah memasuki bulan suci Ramadan, bulan mau libur Lebaran gitu. Jadi ada sektor atau instrumen apa nggak yang patut untuk kita lihat? Ini siklusnya agak shifting ya. Jadi harusnya tuh bukan harusnya. Kalau percaya pattern, percaya siklus ya. Q1 Januari, Februari, Maret tuh masa kita dapat duit banyak. Hmm. Karena apa? Sentimennya ada Januari efek ya. Terus Ada sempat 9.000 juga kan ya Pak di Januari kita ya awal tahun ini. Januari efek, terus ada ini Lebaran, demandnya harusnya picking up, terus ada dividen play ya, jadi seharusnya ini menarik ya, saham-saham harusnya naik, tapi ada disruption. Nah ini yang selalu siklus itu bisa nggak selalu begitu ya. Jadi tiba-tiba MSCI sekarang perang ya, jadi agak bergeser situasi ini, nggak seperti biasanya. Menurut dan Q2 biasanya masa susah ya setelah dividen selesai, karena mereka akan, para fund-fund itu harus mencarikan dulu dia pertanggungjawaban ke kliennya. Ini loh sudah dapat dividen, portofolionya seperti ini, kasih ke apa nasabah mereka, terus bagi hasil. Nah nanti baru, sehingga biasanya Q2 itu turun. Nah ini kita sekarang Q1-nya ada kejadian. Nah, nanti kalau Q2-nya bisa bergeser nih, siapa tahu bisa selesai perang ya, terus MSCI juga ngasih lampu hijau. Nah itu justru Q2 jadi lebih menarik nanti. Biasanya sih turun. Dan kalau Lebaran ya, saham-saham yang ya konsumer ya itu biasanya naik. Nah sekarang buru-buru kena perang, jadi semua risk off dulu. Nah, gitu. Sebenarnya ya ndak harus dihafalkan pattern, makanya saya ngomong ini kita harus dance the market. Kalau marketnya baru gini kita ikutin dulu, maunya apa sih, mau turun oke turun dulu, kan kita hati-hati ya. Nanti nah ini ada satu yang menarik ketika dividen, teman-teman yang dividen ini kan harganya, saham-saham ngasih dividen harganya turun tuh. Nah ini kesempatan Anda boleh beli misalnya, menarik ya. Itu yang ya. Dan sektor apa yang bagus ya, yang benefit dari perang ini, dan bukan benefit ya, tapi yang diuntungkan dengan situasi ini. Misalnya komoditas apa spesifik, oil dan turunannya, batu bara, CPO. Nah dari situ kita bedah lagi, misalnya oil apa ini, oil yang punya tambang ya, batu bara yang ekspor, dapat harga US dollarnya kan naik, harusnya dia dapat selisih kurs yang lumayan gitu-gitu. Jadi go deeper masing-masing. Ya, Gitu. ya, ya. Oke. Pak, ini kalau misalnya boleh dikasih satu mantra, satu kata-kata, satu pesan supaya teman-teman semuanya tetap semangat di kondisi yang mungkin bikin pesimis gitu ya. Sekarang ini Pak Robin mau ngasih pesan apa? Mau ngasih mantra apa nih? Nggak ada mantra sih. Doa aja kali ya, doa ya. Ya pesen aja notes ya, sebagai orang yang lebih lama di market, yang orang yang pernah ngalami berbagai crash ya. Eh, Sebenarnya turun-turun itu opportunity ya, teman-teman jangan wah gua nggak cocok di sini, gua ini dan lain, enggak ya. Market turun itu opportunity untuk belajar ya, bahwa kita nggak boleh serakah, dan market tuh turun untuk naik lagi. Nah jangan sampai, lindungi modal, jangan sampai ketika market naik Anda sudah nggak punya modal. Nah itu nanti Anda akan ngomong kayak kemarin MSCI ya, dari 774 ya, 7480 udah balik ke 84, itu 1000 poin loh indeks.
Nah, terus kita kena perang lagi nih. Nah, kembali ke titik nol kayak Pertamina. Nah, ke another chance lagi. Nah, jadi ya ini is opportunity ya. Do it wisely ya. Karena ini uang sungguhan. Nah, ini kendalanya di pasar modal tuh Anda merasa nggak pakai duit sungguhan ya. Kayak main monopoli itu jangan serakah ya. Jadi betul-betul do the research, pilih sahamnya apa ya. Kalau Anda masih Pak saya sudah ngerti, cari mentor yang ngerti, belajar, tanya. Saya rasa banyak mentor-mentor akan mengatakan, apalagi teman-teman di IP Sekuritas kita akan bantu dengan apa ya? Ya kita yakin bertumbuh kan ya bareng gitu ya, tidak di no one left behind lah, semua diajari sampai sampai bisa bareng-bareng. Ya, ya, Dan ya. pun Jadi, sampai sekarang masih belajar, nggak boleh sombong karena keadaannya sebenarnya sama-sama perang belum tentu sama. ya. Ya kita belajar terus, keep learning. Oke, jadi do the research, do it wisely, sama keep learning ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Robin untuk waktunya, untuk insight-nya, untuk knowledge-nya malam hari ini, dan pastinya terima kasih untuk hiburannya malam hari ini. Yang iya, karena kalau nggak bukan bukan masalah ngantuk ya Pak. Udah gedek banget ngeliat market gitu kan ya. Kayak udah pesimis gitu. Jadi Makanya butuh butuh semangat. kita tadi live tuh masih ketawa-ketawa loh, dipikir orang gila ya, market turun 5% ketawa-ketawa. Memang, tapi memang kita bukan menertawakan ini ya, tapi dengan Anda tenang, Anda bisa melihat peluang. Ya, bukan Ya. dengan ketakutan ya, duduk gemetar gitu ya, malah nggak bisa. Dugem ya Pak ya. Dugemnya beda kayaknya ya Pak ya. Dugem Ya, besar ya. Ya, ya. tetap Ini kadang tenang. You see the opportunity. ya, ini ada yang bilang nih dari Kak Ulan, kayak dari Jogja nih, Ulan Jogja. Makasih Pak Robin, insight-nya mencerahkan katanya. And Oke, ini ada yang bilang juga kalau pesimis si Lady harus dimentorin Pak Robin biar banyak ketawa. Ini kayaknya butuh nih saya dimentorin sama Pak Robin kayak biar nggak stres, hidupnya banyak ketawanya gitu ya, banyak hiburannya, banyak motivasinya. ya, 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 sama-sama. Semua belajar ya. Kita tetap sampai Anda kalau sudah malas belajar, Anda sudah tua. Yang sudah tua kalau mau belajar, Anda masih muda. That's the key. Oke, jadi bukan muda tua itu bukan berdasarkan umur ya, tapi keinginan untuk belajar ya. Yes, definitely. Oh, sih, definitely. Anak Jaksel kayaknya nih Bapak. Tapi tetap salam cuan Ah, kotos-kotos. benar. Salam cuan kotos-kotos. Terima kasih Pak Robin untuk Oke, waktunya. Terima kasih juga pastinya yuk, mungkin untuk jadi. teman-teman YB yang sudah bergabung malam hari ini di Just You Up. Terima kasih banyak sudah ikut meramaikan. Akhir kata saya Lady Lia pamit. Pak Robin juga pamit. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye.